hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Kami dilayakkan untuk masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau senantiasa ya Bapa. Kami mau sembah Engkau senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanpa salib-Mu Tuhan, kami tidak bisa datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu senantiasa. Siapkan hati kami Tuhan, agar setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan kami tanam di dalam hati kami Tuhan, supaya bertumbuh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya dan siap dengan firman Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik saudara. Saudara merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Thank you semuanya. Kebaikan Tuhan untuk saudara gak cukup dilukiskan dengan kata-kata. Amin. Kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Saudara, sambil mempersiapkan diri, ya kita akan membahas, mereview sedikit apa yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin ya saudara. Kita hampir setahun loh saudara mempelajari tentang iman, keyakinan iman. Dari bulan Mei tahun lalu saudara kita belajar tentang kisah dari seorang yang bernama Thomas. Thomas si peragu. Tetapi dari Thomas kita banyak belajar tentang bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Kemudian dari bulan Mei kita lanjut lagi bulan 6 tentang keyakinan iman lagi kita belajar. Keyakinan iman, bagaimana kita harus memuji diri kita sendiri, apakah kita benar-benar tegak di dalam iman, apakah Kristus benar-benar ada di dalam kita atau enggak. Kemudian lanjut lagi kita belajar tentang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita belajar penyertaan Tuhan, kita belajar janji Tuhan, kita belajar pengharapan di dalam Tuhan, kita belajar keselamatan di dalam Kristus, kita belajar juga kasih karunia di dalam Tuhan. Dan bulan lalu kita belajar janji Tuhan. Kita harus punya keyakinan dalam janji Tuhan, amin. Amin, masih ingat saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang PJP. Tuhan kita bukan Tuhan yang memberi janji palsu. Karena apa yang Tuhan Yesus janjikan pasti akan digenapi. Amin. Ya, walaupun dalam menjalani hidup ini saudara ya, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi, ataupun kadang apa yang kita harapkan malah terjadi sebaliknya. Apakah kita akan kecewa? Ya, Tuhan nggak pernah janji kalau langit akan selalu biru. Nah, sekarang hari ini mendung, hujan. Tuhan gak berjanji kalau jalanan kita itu akan kita lalui bersama Tuhan itu akan selalu rata. Tapi Tuhan berjanji apa saudara? Dia akan selalu menyertai kita. Kalau kita disertai Tuhan saudara, apa yang kita takutkan? Amin. Kalau Tuhan beserta dengan kita, apa yang kita takutkan? Ada yang kita takutkan? Nggak ada ya? Amin. Hari ini saudara kita akan lanjut lagi keyakinan iman yang ke-10. Mungkin saya pernah mendengar ada yang bilang, aduh, Mila ini kalau misalnya khotbah kok berjilid-jilid sih, bersambung-sambung kayak sinetron ya. Nah saudara, saya mau tanya, emang bikin sinetron itu gampang? Penulis skenario-nya itu bikin sinetron gampang? Lebih susah lah daripada bikin film. Film untuk 2 jam, sinetron tuh berjilid-jilid saudara. Nah ini juga apa kita belajar keyakinan iman itu apa direncanakan? Udah dipelajarin, oh nanti bulan ini saya belajar ini, bulan ini. Nggak direncanakan saudara. Saya juga nggak tahu apa yang akan Tuhan ajarkan kita di minggu bulan depan. Tetapi yang kita belajar itu setia. Kita mau setia, kita mau tunduk pada kehendak Tuhan. Itu yang mau kita belajar saudara. Dan kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang besar. Amin. Tanggung jawab yang lebih besar. Tapi kita bisa nggak menanggung tanggung jawab yang lebih besar? Kalau tanggung jawab yang kecil aja kita nggak bisa menanggung. Nah itulah saudara. Dan kita percaya Tuhan yang akan mengisi lumbung-lumbungnya kita dengan berlimpah-limpah. Dan lumbung-lumbung itu saudara, mungkin sebagian orang berpikir lumbung-lumbung
itu, wah berkat-berkat saya akan diisi oleh Tuhan yang banyak. Uang saya, tabungan saya akan diisi Tuhan dengan banyak. Oh mungkin rumah saya akan dilipat gandakan Tuhan dengan lebih banyak. Mungkin orang berpikir seperti itu. Tapi lumbung-lumbung yang diisi oleh Tuhan yang kita inginkan apa? Hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Pengertian, pengenalan akan Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memiliki hikmat Tuhan dalam kehidupan kita merasa kaya, saudara. Kaya, amin. Atau saudara mau minta Tuhan untuk berkat yang uang? Mana yang saudara minta? Hikmat atau uang? Jujur nih, kayak hikmatnya kayak sedih banget gitu ya. Hikmat atau uang? Imanin saudara, imanin itu ya yang saudara bilang ya. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini saudara? Siap gak siap? Saudara udah ada di sini ya, harus siap ya saudara. Siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa ya? Hati kita itu biar jadi tanah yang baik. Karena kalau tanah yang baik, firman Tuhan sesimpel apapun, kalau hati kita tanah yang baik, bibit itu akan bertumbuh, menghasilkan buah ketekunan. Tapi kalau hati kita udah gak baik saudara, hati kita udah gak benar, aduh dia lagi yang maju. Aduh apa sih yang dikontakkan sama dia, pusing gue dengernya. Hati kita kalau udah gak benar, firman Tuhan yang disampaikan sebagus apapun juga, udah dirancang sepinter apapun juga, gak ada yang masuk. Karena hati kita udah gak baik, udah menolak firman Tuhan itu. Nah ini saudara, ini hati kita itu penting saudara, penting. Ya karena firman Tuhan itu menjadi bibit yang bisa bertumbuh atau enggak di hati saudara, itu penting hati kita. Ya, jangan sampai kalau misalnya kita udah lama bergereja di sini ya, sudah lama datang ke gereja sini, terus bilang, aku nggak bertumbuh di sini, saya nggak bertumbuh nih di sini nih, nggak enak di sini nggak bertumbuh. Nah, yang itu kalau misalnya ada yang bilang saya nggak bertumbuh di sini, itu mesti dicek. Diceknya bukan hamba Tuhan ya saudara. Karena dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai ke 7 itu penting banget saudara. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Ya di sini dituliskan Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Siapa yang memberi pertumbuhan? Allah. Oke, satu ya, itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 saudara. Ayat yang ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam 2 ayat ini saudara, 2 ayat ini ditegaskan sekali lagi, Allah yang memberi pertumbuhan. Siapa yang memberi pertumbuhan? Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau misalnya kita menggerutu, kita bilang, saya nggak bertumbuh di sini nih. Siapa yang salah saudara? Cek hati kita. Apakah hati kita sudah mempunyai hati yang baik supaya firman Tuhan itu bisa bertumbuh? Cek hati kita. Yang satu lagi apa? Cek hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan gak benar, dengerin firman Tuhan itu gak bakal masuk. Cek. Saya terus terang saudara, waktu saya menerima Tuhan di sini, pengenalan saya akan Tuhan nol. Saya gak mengerti sama sekali. Saudara boleh tanya kebenarannya sama Punjen. Dia yang membimbing saya. Saya gak ngerti firman Tuhan sama sekali. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Kenapa dia mau menjadi manusia, kemudian mati disalibkan? Saya gak mengerti sama sekali saudara. Pengertian saya tentang Tuhan itu nol. Kalau saya yang dulu saya berpikir, gak mungkin Tuhan itu menjadi manusia. Dan Yesus itu hanya Tuhan yang dibikin-bikin oleh orang Kristen. Itu pemikiran saya dulu saudara. Tapi saudara, karena kita menyiapkan hati, mau mengenal Tuhan yang benar, kita menyiapkan hati, mau mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, siapa yang Tuhan kita sembah, siapa Tuhan yang kita sembah. Dan itulah pertumbuhan terjadi. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita gak punya hubungan yang baik sama Tuhan, bagaimana kita mengerti firman Tuhan? Karena yang memberikan pengertian, yang memberikan hikmat, yang memberikan pertumbuhan, siapa? Tuhan. Tuhan yang memberikan semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang keluar dari sini atau ada yang mau keluar dari sini ya saudara, saya harap tidak ada gitu ya, dan bilang, oh saya gak bertumbuh di Elohim, kita harus check it
introspeksi diri. Apakah hati saya sudah menjadi hati yang baik, yang siap menerima firman Tuhan? Cek hati kita, apakah hubungan kita dengan Tuhan itu sudah baik? Kalau sudah baik, dimanapun Tuhan tempatkan, pasti akan bertumbuh. Amin. Karena yang menumbuhkan itu Tuhan, bukannya manusia, saudara. Bukan Apolos, bukannya Paulus, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Itu, saudara ya. Oke, hari ini kita akan masuk dalam 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sudah ada sini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi dalam satu ayat ini, saudara, kita temukan dua kelompok manusia. Nah, nanti setelah selesai kita ini khotbah ya, setelah selesai khotbah ini saudara akan berpikir, saudara harus berpikir, saya ini termasuk kelompok manusia yang pertama. Oke, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ini kelompok manusia yang pertama. Yang pertama adalah mereka yang akan binasa. Kelompok yang pertama adalah mereka yang akan binasa. Kenapa? Karena mereka menganggap pemberitaan Injil ini adalah kebodohan, saudara. Saudara tahu? Pasti tahu lah ya. Dari zaman dulu sampai sekarang ini banyak yang gak percaya Yesus itu adalah Tuhan, saudara ya. Mana mungkin seperti saya dulu. Mana mungkin Tuhan itu menjadi manusia. Mana mungkin Tuhan itu lapar. Mana mungkin Tuhan itu mati disalibkan. Mana mungkin Tuhan itu diperanakkan. Itu yang sering saudara-saudara yang lain yang tidak seiman mereka yang pertanyakan. Gak mungkin Tuhan itu bisa menjadi manusia, karena Tuhan itu terlalu kudus, ya. Pada zaman itu, apalagi pada zaman itu, salib itu adalah lambang kematian, lambang kutuk. Galatia 3 ayat 13 kalau saudara baca di sana, ya. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi mereka beranggapan, saudara. Mereka beranggapan bagaimana mungkin Tuhan Allah yang begitu maha kudus, begitu maha mulia, disalibkan. Karena salib itu begitu berat, saudara. Orang yang disalibkan itu dikatakan terkutuk. Bukan hanya itu, mereka menanggung penghinaan yang luar biasa. Mereka disalibkan dengan telanjang, saudara. Itu. Jadi orang berpikir, mana mungkin Tuhan yang begitu mulia mau disalibkan. Karena salib itu adalah kutuk. Saudara, sampai sekarang pun mereka masih tidak percaya akan pemberitaan tentang Injil ini. Pemberitaan tentang salib ini mereka gak percaya, saudara. Bahkan banyak konspirasi. Kalau misalnya saudara mendengarkan news, membaca-baca gitu, Google segala macam, kita membaca konspirasi-konspirasi tentang salib Kristus, saudara. Ada saya baca beberapa dari dulu sampai sekarang ya. Mereka tuh menuntut pembuktian, benarkah yang disalibkan itu Yesus? Dan mereka menuntut mereka bahkan memberikan bukti-bukti yang nggak tahu mereka dapat dari mana. Dan kadang-kadang hal ini menggoncangkan iman orang-orang Kristen, saudara. Konspirasi itu yang saya pernah baca, saudara, ya, dia bilang begini, Yesus itu sebenarnya nggak mati. Karena kenapa? Karena Yesus itu dia bersekongkol dengan Pilatus. Pas lagi dia disiksa di segala macam, dan saudara kan di dalam Alkitab dituliskan dia diberikan anggur asam. Dan anggur asam itu dikatakan sebagai obat bius. Jadi pas lagi Yesus disalibkan, dikasih anggur asam, jadi dia pingsan. Dan pingsannya itu kelihatan seperti mati, dia bilang. Nah itu konspirasi, saudara, konspirasi. Dan kemudian bahkan untuk kuburnya saja, itu juga persekongkolan antara Yusuf Arimatea dengan Nikodemus. Mereka kan yang meminta mayatnya Yesus dan kemudian dikuburkan di dalam itu. Tapi sebenarnya dia bilang bukan dikuburkan, tetapi dia masukin dalam sana untuk diobati luka-lukanya. Makanya Yesus sembuh, kemudian memperlihatkan diri pada murid-muridnya, kemudian dia bisa makan ikan goreng. Nah, konspirasi dari mereka, saudara. Ada lagi konspirasi mengatakan sebenarnya bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yudas yang disalibkan. Ada lagi yang bilang sebenarnya bukan Yesus yang disalibkan, tapi anaknya Pilatus. Karena waktu itu kan Pilatus dibilang sama istrinya, kamu jangan apa-apain ini orang, karena dia orang benar gitu. Jadi dia itu oke, daripada Yesus yang disalib, anak saya yang disalib. Jadi anaknya Pilatus yang disalibkan. Nah itu berbagai banyak konspirasi, saudara, untuk
menyangkal salib Kristus. Tapi saudara, Alkitab yang kita tuliskan ini, yang merupakan sumber pengetahuan kita, sumber pengenalan kita akan Tuhan, Alkitab menuliskan Yesus Kristus anak Allah mati disalibkan. Amin. Bahkan pada waktu itu saudara, kalau misalnya saudara membaca Alkitab kan ya tentang penyaliban Yesus dan juga waktu dia mati, kita lihat banyak saksi-saksi mata pada waktu itu saudara. Banyak saksi mata. Yohanes menuliskan di sana ada ibu Yesus, ada murid yang dikasihinya yaitu Yohanes, ya, saudara ibunya Maria istri Klopas, Maria Magdalena. Nah, di sana juga banyak prajurit-prajurit yang tadinya menyiksa Yesus, kemudian mereka ikut menyiksa lagi Yesus sepanjang perjalanan salib itu saudara. Kita kalau nonton The Passion of Christ ya, sepanjang jalan salib itu dia tetap dicambuk, dia diludahi, dia dipukul, dia ditonjok saudara. Dia harus memikul salib pada waktu itu. Pada waktu itu juga seorang prajurit menusuk lambungnya Yesus yang waktu disalibkan. Keluar darah dan air. Di dalam Lukas juga dituliskan, ketika hari sudah jam 12 siang, sudah jam 12, kegelapan itu meliputi daerah itu sampai jam 3. Dan matahari, karena matahari gak bersinar pada waktu itu, tabir bait suci itu terbelah menjadi 2. Dan Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan yang ada di sana dia melihat apa yang terjadi di sana. Dia memuliakan Tuhan. Bahkan dia berkata apa? Sungguh orang ini adalah orang benar, dia bilang. Orang banyak yang berkerumunan di sana melihat penyaliban Yesus. Mereka juga melihat apa yang terjadi. Kemudian apa yang dituliskan dalam Lukas, mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Karena mereka tahu siapa yang mereka salibkan, mereka sadar, saudara. Banyak saksi mata di sana. Orang-orang yang mengenal Yesus dari dekat, perempuan-perempuan yang mengikuti dia, ya dari Galilea, mereka berdiri jauh-jauh, mereka melihat Yesus yang disalibkan. Karena keadaan waktu itu sangat genting, saudara. Siapa yang ketahuan sebagai pengikut Yesus, maka mereka juga akan diadili. Bahkan mungkin mereka akan disalibkan seperti Yesus. Bahkan Petrus saja, waktu ditanya 3 kali dia menyangkal mengenal Yesus. Saudara, jadi orang-orang yang lewat di sana juga mereka mendengar, saudara, mendengar Yesus. Mendengar waktu Yesus masih belum ditangkap, mereka dengar. Oh, ini nih orang Yesus yang akan merubuhkan bait Allah, merubuhkan bait suci. Kemudian waktu dia disalibkan, mereka menghujat dia, saudara. Mereka bilang, selamatkan dirimu sendiri, turun dari salib itu. Mereka bilang begitu sama dia, saudara. Kemudian ada imam-imam kepala di sana, ahli-ahli Taurat ada di sana. Mereka meledek Yesus. Mereka menghina Yesus. Mereka bilang apa? Orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dia selamatkan. Ini Raja Israel. Kalau benar dia Raja Israel, Allah berkenan kepada dia, dan Allah sendiri yang menyelamatkan dia. Wah, saudara, karena Yesus adalah anak Allah. Kita lihat bagaimana dia memikul salib itu, saudara. Ini baru masuk salib, saudara. Belum kalau misalnya saya menceritakan tentang penyiksaan dia sebelum disalibkan itu, saudara. Kalau saudara udah nonton The Passion of Christ, ya sudah lihat aja bagaimana dia disiksa. Darahnya mengucur, dia dicambuk 39 kali. Darahnya mengucur di belakangnya. Dia harus memikul salib yang begitu berat. Dan kemudian saudara, ahli-ahli sejarah juga yang orang-orang Yahudi pada waktu yang itu lahir di sana, saudara, waktu lahir zaman-zaman itu, mereka juga menuliskan buku tentang penyaliban Yesus. Mereka adalah saksi-saksi semuanya, saudara. Dan terutama lagi, saudara, saksi hidup ini, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, mereka yang paling getol kan, saudara. Salibkan dia. Mereka menghasut orang-orang, salibkan Yesus, gitu. Mereka yang bawa dia pengadilan, mereka yang membawa saksi-saksi palsu untuk dia. Kemudian kalau misalnya orang lain yang disalibkan di salib itu, bagaimana reaksi ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi? Itu bukan Yesus, turunkan. Itu bukan Yesus. Yesus itu mukanya gak kayak begitu. Ganti, mana Yesus yang asli? Pasti mereka akan teriak begitu, saudara. Tapi ahli-ahli Taurat pada waktu itu, mereka melihat Yesus yang disalibkan. Itu adalah saksi mata. 2-3 orang saksi hal itu benar.
Nah itu saudara. Jadi semua hal ini membuktikan saudara, kalau penyaliban Yesus itu benar. Penyaliban Yesus itu benar-benar nyata saudara. Ada saudara yang di sini yang meragukan salib Kristus? Ada? Saya harap ada ya. Amin. Jadi sekali lagi saudara, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mereka menolak untuk percaya. Mereka nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan seperti saya dulu saudara. Tapi bagaimana kehidupan orang-orang yang nggak percaya ini saudara? Efesus yang keempat ayat 17 sampai ke 19. Efesus yang keempat ayat 17 sampai ke 19. Oke. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah ini saudara, dari sini aja kita udah bisa melihat perbedaan orang yang percaya akan salib Kristus dan yang tidak percaya saudara. Nah pola pikir mereka sudah berubah. Pola pikir mereka sudah berbeda. Pola pikir orang-orang yang percaya Tuhan berbeda dengan mereka yang tidak percaya. Ya, kalau kita nih orang-orang yang percaya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan semuanya karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kalau orang-orang yang nggak percaya ini, mereka itu mengandalkan dirinya sendiri. Saya bisa pada saat saya ada di sini pada saat ini karena saya hebat. Saya ada di tempat ini, saya mencapai segala prestasi yang saya bisa pada saat ini karena saya pintar. Karena saya mempunyai kuasa koneksi yang benar. Karena saya punya uang yang banyak, saya bisa ada di tempat ini. Tapi orang yang mengenal Tuhan berbeda saudara. Dia tahu karena Tuhanlah dia ada di sana. Nah, bagaimana lagi pola pikir orang-orang yang percaya pada Tuhan? Mereka menaklukkan perasaannya dan pikirannya pada Kristus. Contohnya kalau misalnya mereka merasakan sakit hati, mereka ingin membalas. Oh pasti dong ya, kalau misalnya saudara disakitin hatinya pasti ada kayak perasaan membalas. Tapi firman Tuhan mengatakan untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Nah itulah saudara, orang-orang yang percaya pada Tuhan akan menaklukkan perasaannya dan pikirannya pada Kristus. Oh Tuhan maunya saya mengampuni. Duduk, doa di sana. Tuhan saya mau taat. Saya mau memberikan pengampunan pada orang itu. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pola pikirnya beda. Kalau melihat orang Kristen seperti itu, mereka bilang bodoh. Ya kan saudara, bodoh. Lu ya, udah disakitin hatinya, udah dihina seperti itu, masih mau bisa mengampuni, bodoh kamu, bodoh. Itu pemikiran orang dunia saudara. Nah, mendengarkan nasihat saudara, teguran, ada perubahan hidup. Tapi kalau misalnya orang yang tidak mengenal Tuhan, hatinya sudah degil, hatinya melawan kebenaran Tuhan saudara. Perkataan-perkataan yang dikeluarkan pun, perbuatannya pun berbeda saudara ya. Kita bisa melihat orang-orang yang di dalam Tuhan, yang mengenal Tuhan, dan orang yang di luar Tuhan, perkataannya berbeda saudara. Ya, kalau misalnya dirinya lagi menghadapi masalah nih, orang yang percaya Tuhan, oh saya percaya janji Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan berkuasa. Saya percaya ke depannya Tuhan akan memberikan, menyatakan dirinya kepada saya, menyatakan kuasanya yang sempurna dalam kehidupan saya. Tuhan akan, saya percaya apapun yang terjadi pada saat ini, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat saya. Itu orang percaya. Tapi kalau orang yang gak percaya, mereka gak punya tujuan hidup. Mereka menyesali diri. Saya melakukan kesalahan, saya melakukan suatu dosa yang besar. Mereka menyesali diri. Apa yang bisa menjadi pegangan mereka? Gak ada saudara. Stres, depresi. Jadi anak-anak muda nih sekarang ini, anak-anak remaja, teenager, ya, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau misalnya saudara tidak mempunyai pegangan di dalam Tuhan, ya kehidupan saudara lost.
Gak bisa bangun, gak bisa bangkit saudara. Nah oke, perbedaan lagi yang lain. Ada orang lain kalau misalnya melihat orang lain menghadapi masalah, orang yang di dalam Tuhan itu seperti apa? Ya mereka bisa berempati, mereka bisa memberikan dukungan, nasihat, memberikan semangat kepada mereka. Ayo, oke, percaya Tuhan segala macam ini itu. Tapi kalau misalnya orang-orang di luar Tuhan, waduh saudara, habis digosipin saudara ya. Habis digosipin, rasain lu dia lu kena masalah, rasain dulu sih sombong-sombong ya seperti itu. Pasti deh dia mengalami masalah itu karena dia ada dosa yang besar. Saudara ingat kejadian Ayub? Ayub ketika banyak masalah segala macam, apa yang tiga sahabatnya lakukan? Elifas apalagi dikatakan di sana. Makanya Tuhan itu dikatakan murka Tuhan menyala-nyala pada Elifas. Kenapa? Udah ngaku aja kamu pasti menyimpan dosa yang besar sama Tuhan. Gak mungkin kamu gak berdosa. Dia bilang seperti itu sama Ayub. Dia menyudutkan Ayub saudara. Pasti punya dosa, udah ngaku aja ngaku gitu. Makanya kalau kita baca bagian yang terakhir Ayub 42 dikatakan di sana kan, murka Tuhan menyala-nyala pada Elifas. Jadi mereka bertiga itu harus bawa persembahan kepada Ayub. Ayub akan mempersembahkan kepada Tuhan karena hanya permintaan Ayub yang didengarkan. Nah itu saudara. Jadi ada perbedaan ya saudara ya, orang-orang yang percaya salib Kristus dengan tidak. Ya waktu zaman perjanjian lama saudara, ada darah yang harus tercurah untuk penebusan dosa. Kalau kita baca kitab Imamat saudara, jangan ngantuk ya baca kitab Imamat, Bilangan, itu jadi obat tidur itu ya. Kitab Imamat kalau kita baca saudara, itu Tuhan menetapkan bagaimana hukum-hukum dan aturan manusia, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu Tuhan menetapkan bagaimana manusia harus hidup di hadapan Tuhan. Kalau kita baca Imamat yang ke-17, Imamat 17 ayat ke-11, di sana kalau kita baca saudara, Tuhan menetapkan darah binatang sebagai jalan perdamaian bagi manusia dan dosa-dosanya. Nah, itu kita kalau baca di sana, darah itu adalah nyawa, saudara. Karena darah itu adalah nyawa, maka Tuhan menggunakan darah untuk menebus nyawa manusia. Jadi manusia itu kan terdiri dari itu kan darah kan semua kan. Jadi itu ada nyawa di dalamnya. Dan bagaimana Tuhan bisa menebus dosa manusia ini? Pada waktu zaman perjanjian lama, setiap orang yang melakukan dosa harus bawa korban penebusan dosa. Mereka bawa binatang kepada para imam. Imam itu akan menyembelih, dipercikan gitu ya. Saudara baca dalam Imamat itu. Darah itu melambangkan nyawa saudara. Dan dikatakan juga di dalam Ibrani yang ke-9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi darah harus dibayar dengan darah, nyawa dibayar dengan nyawa, yaitu dulu memakai darah-darah binatang. Tetapi hal ini menjadi cacat saudara. Kenapa? Karena manusia mempersembahkan korban penebusan dosa terus menerus sampai itu tidak menjadi berarti lagi. Karena kenapa? Karena manusia terus melakukan dosa, terus hidup di dalam dosa. Gak bisa manusia bebas dari dosa. Sebab itu korban persembahan binatang sudah menjadi cacat. Dan akhirnya Tuhan memutuskan dalam perjanjian baru, Yesus sebagai anak domba Allah, sekali persembahan untuk selamanya. Dan kita dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Amin. Jadi saudara, kita yang seharusnya mati, saudara ya, kita yang seharusnya mati, kita yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi digantikan dengan darah anak domba Allah yang kudus, yang tidak bercacat. Mungkin kita bertanya, kalau misalnya begitu, kalau misalnya Tuhan menuntut penebusan oleh darah, saya aja sendiri yang ditebus, saya aja yang mati sendiri. Masalahnya saudara, mereka ketika mempersembahkan korban persembahan itu harus yang tidak bercelah, harus yang tidak bercacat, harus yang sempurna. Sedangkan manusia itu berdosa. Kita nggak bisa mempersembahkan tubuh kita, hidup kita yang berdosa ini kepada Tuhan, karena nggak berkenan di hadapan Tuhan. Darah dombanya harus pilih yang tidak bercacat, tidak bercelah. Nah, jadi oleh karena itu Yesus, Tuhan sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia. Dia tidak berdosa,
dia tidak bercacat, dia sempurna. Dia manusia tetapi dia tidak berbuat dosa. Itu di sini. Jadi saudara, supaya setiap kita yang percaya, kita dikuduskan oleh darah anak domba, kita layak menghadap ke Bapa. Tadi kita baru nyanyikan, masuk ruang Maha Kudus. Kalau zaman dulu yang bisa masuk ruang Maha Kudus itu siapa? Cuma para iman yang sudah dikuduskan. Tapi kita sekarang, kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus Bapa. Kita bisa berdoa kepada Tuhan langsung tanpa perantara. Ya itu saudara. Jadi intinya saudara ya, upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa gak bisa menghadap kepada Bapa karena dia terlalu holy, dia terlalu kudus. Kita itu manusia yang tidak kudus, gak bisa masuk. Dan dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah. Dan karena terpisah itu, hukumannya adalah apa? Kematian. Jadi saudara, hutang dosa itu harus dibayar supaya manusia itu selamat. Bagaimana bayarnya? Oleh salib Kristus kita dibayar. Ya, karena itu saudara, kalau misalnya kita mau menghadap kepada Tuhan, akui dosa dan kesalahan kita, saudara, dan kita akan disucikan. Nah, itulah saudara, salib Yesus adalah bukti dari cinta kasih Tuhan kepada kita, saudara. Nah, ini adalah kelompok yang pertama. Orang-orang yang akan binasa karena mereka tidak percaya pemberitaan akan salib. Mereka menganggap salib itu adalah kebodohan. Dan kelompok yang kedua, saudara. Kelompok yang kedua. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekali lagi, siapa yang diselamatkan? Siapa yang diselamatkan? Mereka. Siapa yang diselamatkan? Kita. Tetapi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Siapa yang diselamatkan? Kita. Ya saudara. Nah ini ada kelompok yang kedua, kita yang diselamatkan. Bisa bayangkan saudara, kehidupan saudara pada saat ini kalau nggak ada Tuhan Yesus? Apa yang saudara rasakan dalam hidup ini? Kalau nggak ada Tuhan Yesus, saudara ada di mana pada saat ini? Mungkin hari ini ya, kalau saya nggak ada Tuhan, saya nggak percaya sama Tuhan, saya mungkin sudah bilang, ayo ya, kita pergi. Kemana? Ke Wolonggong lah, kemana lagi? Mau ngapain ke Wolonggong? Sembah-sembah lah, mau ngapain lagi? Sembah-sembah yang dulu-dulu kita sembah gitu. Ya kalau nggak ada Tuhan Yesus, saya pasti hari ini ada di Wolonggong, saudara. Menyembah patung-patung. Yang waktu dulu saya percayai. Saya bahkan akan bawa anak-anak saya sembah patung-patung itu, karena mereka adalah Tuhanmu. Itu yang akan saya lakukan. Atau mungkin kalau saya lagi hujan-hujan begitu, males lah udah ke Wolonggong ya. Ya udah, yang aja secara ton. Iya gak ya saudara? Mau ngapain lagi? Gak ada gereja, gak ada Tuhan. Nah itu kehidupan yang sia-sia saudara. Apa yang jadi saya mau bawa saudara untuk berpikir, apa arti salib Kristus bagi kita saudara? Apakah cuma pajangan? Oh sering kan kita lihat kan, naik mobil, ada orang yang naik mobil. Saya nggak bukannya bilang kita di dalam mobil nggak boleh ada salib ya saudara ya. Begini nih, kadang-kadang kita lihat di dalam mobil itu ada orang salib nih, orang Kristen. Malah di belakangnya terus yang baby on board itu ada gambar salibnya gitu. Wah ini orang Kristen nih. Pas lagi mobilnya disalib, tangannya langsung keluar, gitu kan? Dari tengahnya langsung keluar, langsung maki-maki. FS segala macam ABCD keluar semua. Terus salib itu buat apa saudara? Pajangan. Ya. Loh, tahun 90-an waktu saya masih kecil sih 90-an saudara, sekarang juga masih kecil badannya. Tahun 90-an, tahun 2000-an, salib itu ngetren loh saudara. Orang-orang yang bukan agama Kristen aja pakai salib itu ke diskotik. Saudara tahu kan? Pernah mendengar? Saya waktu itu baca beritanya. Kenapa kamu mau pakai salib? Kamu bukan orang Kristen. Lagi ngetren bro, gitu. Pakai salib ke diskotik, joget-joget. Waduh, hebat gitu saudara. Itu salib itu bukan pencitraan saudara, ya. Tapi salib, kita udah pegang pakai salib ya. Mungkin ada juga yang orang, saya mau membawa salib Kristus dalam hidup saya. Keren. Apa yang dilakukan? Tato salib gede-gede di belakangnya, atau mungkin di tangannya salib gede-gede biar orang kelihatan. Tapi kelakuannya minta ampun. Aduh, setan pun menyembah-nyembah kepada dia. Waduh, jago-jago, dia lebih hebat dari gua. Aduh saudara, salib itu bukan pencitraan saudara. Bukan karena kita bawa Alkitab ke gereja, kita wah ini orang Kristen yang saleh. Bukan karena kita pakai anting salib atau bukan pakai kalung salib, wah ini orang Kristen yang sejati nih seperti ini.
No. Tapi kalau kelakuan kita, hidup kita gak sesuai dengan salib itu, percuma saudara. Percuma. Karena salib itu bukan buat pencitraan. Salib itu bukan buat pajangan. Tapi salib itu harus ada dalam hidup kita. Amin. Ya. Kita bisa bawa firman di sini saudara, ini juga teguran ya buat saya saudara ya. Kita bisa nyanyi lagu rohani dengan merdu. Kita bisa mimpin kebaktian. Ya kita bisa main musik dengan hebat. Saudara, tapi kalau mulut ini gosip melulu. Nyanyi muji Tuhan iya, gosip melulu juga iya. Khotbah iya, gosip melulu juga iya. Saudara, sia-sia saudara. Tisani, saudara tahu Tisani? Ya, muji Tuhan, nyanyi Tuhan, ngomong tentang Tuhan itu luar biasa. Tapi Tisani, tipu sana sini gitu. Sama juga semua saudara. Adu domba lagi. Kamu tahu gak ini begini. Semuanya, waduh demen tuh ngeliat. Berantem tuh sana, siapa yang menang saudara. Ya. Aduh, pasang status rohani di Facebook, di Instagram, di WhatsApp. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Tapi pas lagi waktu menghadapi masalah, nangisnya, jungkir balik segala macam, gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Ya, tapi kalau salib itu cuma di luar aja, pencitraan, gak ada efeknya dalam hidup kita. Buat apa saudara? Salib itu buat orang percaya itu seperti apa? Penyangkalan diri. Oh, kita buka sama-sama. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Ayo kita baca sama-sama aja ya. Lukas 9 ayat 23 ada di depan juga. Siap saudara untuk baca sama-sama? Amin. Oke, 1, 2, 3. Katanya setiap orang yang mau mengikuti aku mikul sekali setiap hari dan mengikuti aku. 3 hal saudara. Ini adalah salib buat orang percaya. Yang pertama adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri, menyangkal diri. Hidup kita bisa katakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Keren saudara. Ya, jadi itu berarti kalau ada apapun dalam kehidupan kita, respon kita semuanya, kalau itu berlawanan dengan firman Tuhan, sangkal diri saudara. Ya, contohnya saudara ya, contohnya lagi nih. Menurut perasaan kita, ya ini menurut perasaan kita nih, menurut pengamatan kita, menurut judgementnya kita lah gitulah. Orang itu tidak layak untuk diampuni, ya gitu. Tapi firman Tuhan di sini sekali lagi dikatakan harus mengampuni. Nah, disinilah letak penyangkalan diri. Mau nggak kita menyangkal diri kita? Mau nggak kita benar-benar sudahlah. Firman Tuhan mengatakan aku harus mengampuni. Mau gak kita move on dengan mengampuni? Nah itu penyangkalan diri. Salah satu contoh doang saudara. Sebel sama orang ya, gak perlulah nyebar-nyebar kebencian. Apalagi orang itu lagi dalam masalah atau lagi dalam kesusahan saudara ya. Gak perlu sampai dihakimin sampai kayaknya orang itu gak punya martabat sekali. Ya mungkin orang itu tidak punya martabat, tapi mungkin dia punya martabat telur saudara ya. Jadi ya begitulah. Jangan sampai tuh kita kalau sebel sama orang tuh udah deh menghakimi sampai kemana-mana, diceritain semuanya saudara. Jangan sampai mulut kita, bibir kita jaga, menyangkal diri. Dan yang kedua adalah apa? Memikul salib. Ya bukan pikul salib seperti setiap hari saya harus jalan, saya harus bikin salib yang gede gitu. Setiap hari saya jalan ke kantor, saya harus bawa salib itu. Saya kalau misalnya jalan mau masak itu saya harus bawa salib itu. Bukan seperti itu saudara. Memikul salib itu siap menderita apapun juga resikonya untuk Tuhan. Ya, kita lihat Tuhan Yesus. Dia seorang yang berkuasa. Begitu ajaib, begitu luar biasa, begitu agung, begitu kudus. Tapi dia mau menjadi manusia dan disalibkan. Dan sekali lagi, salib pada waktu zamannya Yesus itu adalah sangat menyiksa, saudara. Itu adalah suatu penghinaan. Jadi mengikuti Yesus itu, saudara, sangat mudah banget, gampang banget kalau semuanya yang di depan itu baik, berjalan dengan lancar. Seperti kemarin kita baru bahas. Tapi bagaimana kalau kita mengikuti Yesus, nyawa kita terancam. Saudara kan kalau kita baca, nonton YouTube segala macam, bagaimana orang yang dulunya benci sama Tuhan, mereka menerima Tuhan Yesus, mereka sampai diusir sama keluarga, belum cukup diusir, mereka diuber sama keluarga, mereka mau dibunuh karena darah
ketakutan. Nyawa mereka diancam, terancam. Saya nonton YouTube satu lagi di satu negara saya nggak sebutin nama negaranya. Itu pemerintahnya itu melarang adanya gereja, adanya orang-orang percaya. Kalau mereka tahu ada orang Kristen di sana, mereka akan tangkap, mereka masukkan ke dalam camp kerja keras sampai banyak yang mati di sana, saudara. Mereka disiksa di sana semuanya. Bahkan mereka nggak punya Alkitab, tapi firman Tuhan hidup dalam hati mereka. Mereka mendengar firman Tuhan, mereka simpan di sini. Dan pada saat saya melihat mereka, saudara ya, waktu mereka di video itu di gereja bawah tanah, mereka dapat Alkitab, dapat kiriman Alkitab. Kalau kayak kita dikasih Alkitab, ambil, oke, sampai di rumah taruh begitu ya. Tapi mereka dapat Alkitab, saudara. Mereka pegang itu Alkitab sampai bersyukur sekali sama Tuhan, sampai menangis mereka itu, saudara. Firman Tuhan mereka benar-benar pegang itu, saudara. Kita jangan sia-siakan firman Tuhan yang ada dalam sini. Kita bisa baca Alkitab dengan bebas. Nah, kalau dibandingkan dengan mereka, hidup kita yang sudah diberkati, enak, amin. Hidup kita yang damai, enak, amin. Hidup kita yang sudah tanpa tekanan dari pemerintah, mau kebaktian Senin sampai hari Minggu bebas, terserah, amin. Ya, kalau dibandingkan dengan kehidupan mereka, siapa yang harusnya lebih bersyukur? Siapa yang harusnya lebih bersyukur? Bukankah kita orang-orang yang sudah banyak diberkati ini harus lebih banyak lagi mengucap syukur? Tapi yang kejadian justru sebaliknya, saudara ya. Sudah menerima begitu banyak berkat Tuhan, goodbye my love, bye-bye Tuhan, saya sudah lupa semuanya. Oke, saudara. Jadi yang ketiga lagi nih, yang ke satu tadi kan menyangkal diri, yang kedua memikul salib, dan yang ketiga mengikuti Yesus. Nah ini saudara, hidup kita semakin diserupakan seperti Yesus. Mau dalam keadaan yang baik atau keadaan yang buruk, kita tetap siap untuk mengikuti Tuhan. Amin. Saudara siap? Saudara siap? Amin. Jangan cuma amin di sini ya, saudara ya. Setiap hari harus siap mengikuti Yesus. Ya. Jadi saudara, saya mau kita pulang pada hari ini membawa satu perenungan. Satu perenungan, saudara. Apa arti salib Kristus bagi kehidupan saudara? Pulang ke rumah, sebelum tidur, mungkin setiap hari, besok-besok lagi mikir, Tuhan, apa arti salibmu bagi hidupku? Karena sebentar lagi kita akan menyambut Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Jadi selama Senin, Selasa, Minggu ini, Senin, Selasa, Rabu sampai hari Jumat nanti, kita pikir, apa arti salib itu bagi kehidupan kita? Salib itu ada pengharapan, ada kemenangan, ada kehidupan kita. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Nah ini ayat yang terakhir, saudara, kita hayatin sebelum kita pulang, kita renungkan kembali sampai beberapa hari ke depan. Galatia yang ketiga. Galatia yang ketiga ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi dalam salib itu, saudara, ada kehidupan kita. Kutuk telah dipatahkan, amin. Sebenarnya kita harus menanggung kutuk loh, saudara. Kutuk dosa, kutuk maut. Hidup kita itu akan selalu dalam kutuk. Tetapi oleh darah Kristus, kutuk itu telah dipatahkan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang salib-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah mati disalibkan. Darah-Mu tercurah bagi keselamatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya, untuk darah-Mu yang tercurah. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Pada saat-saat nanti Tuhan, di saat kami merasa hidup ini tidak berarti, kami mau ingat bahwa Engkau telah mati bagi kami. Di saat ke depan nanti Tuhan Yesus,
Ketika kami merasa kami tidak beruntung, kami mau ingat bahwa Engkau telah mati bagi kami. Di saat kedepannya, pada saat kami merasa tertekan, tertuduh atas dosa-dosa kami yang dulu, kami mau ingat bahwa Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya Tuhan. Engkau begitu baik, sangat baik dan luar biasa baik. Kami telah menerima anugerah yang terindah dari-Mu Tuhan. Kami telah menerima kasih yang terbaik dari-Mu Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Salib-Mu ya Tuhan Yesus adalah hidup kami. Seharusnya kami yang disalibkan karena dosa-dosa kami, tapi Engkau gantikan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak cukup hanya kata-kata terima kasih bagi-Mu Tuhan, tapi kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau persembahkan hidup kami ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai Tuhan seluruh hidup kami. Kami semua yang ada di sini Tuhan Yesus, yang paling kecil, yang paling muda sekalipun sampai yang paling tua sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hidup karena salib-Mu ya Tuhan. Kami hidup pada saat ini karena anugerah-Mu Tuhan yang tercurah bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami mau terus memuji Engkau. Kami terus mau menyembah Engkau selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar Kau Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan.